Hello everyone, selamat datang di kelas Bahasa Inggris Study with Me bersamaku, Brili. Di kelas ini kita akan belajar bahasa Inggris mulai dari dasar bareng-bareng. So, let's get started. Today's lesson is about simple past. Kali ini kita akan belajar simple past, mulai dari basic usesnya, forms, dan time expressions. Apa itu simple past? Simple past adalah verb tense yang menunjukkan kejadian di masa lampau atau kegiatan aktivitas yang sudah terjadi atau sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya, basic uses dari simple past. Yang pertama, simple past digunakan untuk menyatakan a complete action in the past. Jadi, simple past digunakan untuk mengatakan kegiatan atau kejadian yang sudah berlalu atau sudah usai. Contoh, they saw a movie last night. Mereka menonton film tadi malam. Kejadiannya udah berlalu tadi malam. Yang kedua, simple past digunakan untuk mengekspresikan habits atau kebiasaan di waktu lalu atau di masa lalu. Contoh, when he was young, he watched lots of television series every day before school. Waktu dia kecil, dia melihat banyak sekali TV series setiap hari sebelum berangkat sekolah. Dalam simple past, kita akan sering menjumpai dan menggunakan to be, tetapi dalam bentuk lampau. Jika di simple present kita punya is, am, dan are, di simple past kita punya was dan were. Subjek untuk was adalah I, he, she, it. Sedangkan untuk were, kita punya you, we, they. Ingat, pasangan untuk was adalah I, he, she, it. Dan were, you, we, they. Tidak boleh dibalik dan pastikan untuk menggunakannya dengan tepat ya. Selain to be, di dalam simple past kita juga menggunakan verb, kata kerja, tentunya dalam bentuk lampau. Di sini kita punya regular verb dan irregular verb. Di regular verb adalah kata kerja yang mostly atau kebanyakan kita bisa tambahkan ed di akhirnya. Contoh, ask jadi asked, agree jadi agreed, believe jadi believed, call jadi called, close jadi closed, discuss jadi discussed, play jadi played, work jadi worked. Sementara itu di irregular verb itu adalah kata kerja yang bentuknya itu sudah ditetapkan dan kita tinggal menghafalkan aja gitu. Irregular sendiri itu artinya tidak beraturan. Contoh, drink jadi drank, eat jadi ate, buy jadi bought, speak jadi spoke, do jadi did, say jadi said, sleep jadi slept, go jadi went. Berikut ini adalah tips-tips untuk membentuk kata kerja dalam bentuk lampau. Tips yang pertama, jika kata kerjanya berakhiran e, langsung tambahkan d di belakangnya. Contoh, leave jadi lived, close jadi closed. Tips yang kedua, jika kata kerja berakhiran huruf konsonan dan y di belakangnya, ubah y menjadi i dan tambahkan ed. Contoh, try jadi tried, fry jadi fried, cry jadi cried. Selanjutnya kita akan bahas mengenai forms atau bentuk dalam simple past. Di sini kita punya bentuk to be dan bentuk verbs. Untuk menyatakan kalimat positif dalam bentuk to be, kita memerlukan subjek
dan diikuti was, were, lalu bisa diikuti dengan kata-kata yang lain. Contoh, we were friends. Sedangkan untuk membuat kalimat negatif dalam bentuk to be, di simple past, kita memerlukan subject, was not, atau were not, lalu bisa diikuti dengan kata-kata lain. Contoh, we were not friends. Kita bukanlah teman. Dan untuk bertanya, menggunakan to be dalam simple past, kita hanya perlu memindahkan was atau were ke depan, kemudian diikuti dengan subjek dan kata-kata selanjutnya. Contoh, were they friends? Apakah mereka berteman dulu? Sedangkan dalam bentuk verbs, untuk membuat kalimat positif, kita bisa menggunakan subjek dan verb dalam bentuk lampau. Contoh di sini, he played soccer yesterday. Dia bermain sepak bola kemarin. Verb bentuk lampau dari play itu adalah played. Sementara untuk membuat kalimat negatif dalam simple past menggunakan verbs, yang kita perlukan adalah subjek, did not, atau bisa kita singkat dengan didn't, lalu diikuti dengan base verbnya atau verb dasarnya. Contoh, he didn't play soccer yesterday. Dia tidak bermain sepak bola kemarin. Karena kita sudah punya did di sini, maka verbnya tidak perlu kita ubah menjadi bentuk lampau. Tetap saja menggunakan verb dasarnya, yaitu play. Lalu untuk membuat kalimat tanya atau bertanya dalam simple past menggunakan bentuk verbs, kita bisa menggunakan did, lalu diikuti dengan subjek, kemudian verb dasar dari kata kerja tersebut. Contoh, did he play soccer yesterday? Apakah dia bermain sepak bola kemarin? Supaya lebih jelas, mari kita bahas bentuk-bentuk dalam simple past satu persatu. Yang pertama, kita punya kata hungry di sini. Sebagai contoh, hungry artinya itu lapar, dan dia termasuk kata adjektif. Karena dia adjektif, maka kita menggunakan bentuk to be di sini. Contoh, I was hungry. Aku lapar. He was hungry. Dia laki-laki lapar. Jenny was hungry. Jenny lapar. The horse was hungry. Kuda itu lapar. You were hungry. Kamu lapar. We were hungry. Kita lapar. Ara and Anna were hungry. Ara dan Anna lapar. Ingat, hanya subjek I, he, she, it yang pakai was dan you, we, they pakai were. Jangan sampai kebalik pasangannya. Lalu bagaimana kita mengatakan tidak atau membuat kalimat negatif dalam simple past menggunakan to be? Kita menggunakan contoh kata yang sebelumnya yaitu hungry. So, jadi berikut ini adalah contoh-contohnya. I was not hungry. Aku tidak lapar. He was not hungry. Dia tidak lapar. Jenny was not hungry. Jenny tidak lapar. The horse was not hungry. Kuda itu tidak lapar. You were not hungry. Kamu tidak lapar. We were not hungry. Kami tidak lapar. Ara and Anna were not hungry. Ara dan Anna tidak lapar. Intinya, untuk membuat kalimat negatif, tambahkan not setelah to be, was, atau were. Selanjutnya, bertanya menggunakan to be. Kita masih menggunakan contoh yang sebelumnya, yaitu kata hungry di sini. Contoh yang pertama, was he hungry? Apakah dia lapar? Was Jenny hungry? Apakah Jenny lapar? Was the horse hungry? Apakah kuda itu lapar? Were you hungry? Apakah kamu lapar? Were they hungry? Apakah mereka lapar? Ingat, untuk membuat kalimat tanya, to be itu selalu di depan letaknya. Jadi letakkan was atau were sebelum kalian membuat kalimat tanya dalam
past tense. Selanjutnya kita punya contoh kata when di sini. When termasuk dalam bentuk kata kerja dan verb dasar dari when itu adalah go. Kita langsung aja mulai ke contoh yang pertama. I went to school yesterday. Aku pergi ke sekolah kemarin. Mark went to school yesterday. Mark pergi ke sekolah kemarin. Jenny went to school yesterday. Jenny pergi ke sekolah kemarin. You went to school yesterday. Kamu pergi ke sekolah kemarin. We went to school yesterday. Kita pergi ke sekolah kemarin. Ara and Anna went to school yesterday. Ara dan Anna pergi ke sekolah kemarin. Di sini kita bisa lihat kalau semua subjek I, Mark, Jenny, you, we, Ara, and Anna itu menggunakan kata kerja yang sama. Jadi, dalam kalimat positif di simple past, subjek itu tidak mempengaruhi kata kerja. Jadi, apapun subjeknya, kata kerjanya tetap sama. Selanjutnya, bagaimana caranya membuat kalimat negatif atau mengatakan tidak dalam simple past menggunakan verb, kata kerja. Di sini kita sudah punya contoh when, dan verb dasar dari when itu adalah go. Untuk membuat kalimat negatif atau mengatakan tidak, kita hanya perlu menambahkan did not diikuti dengan kata kerja dasar. Dan did not itu bisa kita persingkat menjadi didn't. Contoh, I didn't go to school yesterday. Aku tidak pergi ke sekolah kemarin. Mark didn't go to school yesterday. Mark tidak pergi ke sekolah kemarin. Jenny didn't go to school yesterday. Jenny tidak pergi ke sekolah kemarin. You didn't go to school yesterday. Kamu tidak pergi ke sekolah kemarin. We didn't go to school yesterday. Kami tidak pergi ke sekolah kemarin. Ara and Anna didn't go to school yesterday. Ara dan Anna tidak pergi ke sekolah kemarin. Untuk membuat kalimat tanya menggunakan verb, di sini kita sudah punya kata when. Jadi kita tinggal memindahkan did ke depan dan ingat kata kerja kembali ke bentuk semula. Contoh, did he go to school yesterday? Apakah dia pergi ke sekolah kemarin? Did she go to school yesterday? Apakah dia pergi ke sekolah kemarin? Did you go to school yesterday? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Did they go to school yesterday? Apakah mereka pergi ke sekolah kemarin? Jadi, kita tidak boleh menggunakan kata when kalau sudah pakai did. Kenapa? Karena did itu sudah dalam bentuk lampau. Dan kita tidak boleh menggunakan bentuk lampau itu 2 kali di dalam satu kalimat. Jadi, contoh kita tidak boleh menggunakan did they went to school yesterday? Itu adalah contoh kalimat yang salah. Karena sudah ada did, tapi kita pakai went. Harusnya when diganti dengan go. Harus kembali ke verb dasar. Dan verb dasar dari when adalah go. Lalu berikut ini adalah time expressions yang biasa digunakan di simple past. Ada yesterday, kemarin, 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Ini tidak mesti 2, bisa 3 hours ago, 3 jam yang lalu. 4 hours ago, 4 jam yang lalu, dan lain-lain. Ada juga 2 days ago, 2 hari yang lalu. Ini juga bisa 4 days ago, 4 hari yang lalu. Ada juga last night, tadi malam. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Last Monday, Senin lalu. A few years ago, beberapa tahun yang lalu. Dan bla 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 years ago,
bla 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 di sini bisa kita isi dengan 2 years ago, 2 tahun yang lalu, 4 years ago, 4 tahun yang lalu, atau 21 years ago, 21 tahun yang lalu. Sekian dulu kelas kita hari ini. Thank you for joining today's class. Aku berharap kelas ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!